Oke, slide yang pertama. Oke, leadership dan responsibility. Saya cuma punya 4 poin. Saya pikir akan cukup singkat, akan dilanjutkan oleh Bapak Gembala, ada Pak Fendi dan nanti ada dari Ibu Ripka. Dari saya ada 4 poin yang Tuhan taruh di hati saya. Saya berharap saya akan menjelaskan dengan bahasa yang mungkin sederhana dan beberapa contoh ataupun cerita biar kita sama-sama bisa belajar, dikunyahkan supaya lebih enak untuk kita pelajarin. Yang pertama, poin yang pertama. Seorang pemimpin itu adalah seorang mentor, bukan mandor. Beda jauh. Oke? Seorang mandor itu orang yang taunya cuma nyuruh. Nah, ada 2 contoh di Alkitab. Yang pertama Salomo. Salomo itu Alkitab mencatat dia punya sangat banyak mandor yang mengerjakan dan mengeksekusi apa yang dia mau. Untuk membangun bait Allah yang begitu megah, untuk mengerjakan semua di zamannya yang begitu ajaib, Salomo punya sangat banyak mandor. Tapi apa yang terjadi ketika Salomo akhirnya sudah meninggal? Rakyat berontak dan tidak ada satupun mandor yang bangkit jadi pemimpin untuk memegang kendali, untuk mengendalikan bangsa. Tidak ada orang-orang di bawah Salomo yang dicatat punya kompetensi yang cukup kuat untuk memegang satu bangsa. Padahal Alkitab bilang Salomo punya sangat banyak mandor. Selama Salomo ada, bait Allah dibangun. Selama Salomo ada, perang hampir-hampir sangat minim. Selama Salomo ada, kesejahteraan sangat luar biasa. Tapi apakah kesuksesan seorang pemimpin dilihat hanya pada waktu dia menjabat? Itu tidak sama sekali. Seorang pemimpin itu harus punya legacy. Apapun yang dia kerjakan itu punya dampak sampai bahkan setelah dia nggak memimpin. Itu kesuksesan seorang pemimpin. Dia bisa melahirkan orang yang lebih baik dari dia. Dan itu PR yang nggak gampang. Jadi nilai untuk seorang pemimpin itu berkelanjutan. Karena dia harus meninggalkan legacy. Ya, jadi kualitas seorang pemimpin kelihatan ketika dia nggak ada. Kalau di Mahanaim ada Bu Iin, semua terkontrol kok. Tapi ketika beliau pergi, menunjukkan beliau tuh bisa mimpin apa enggak. Ketika beliau pergi, apakah Mahanaim, apakah yayasan, apakah kegerakan terus jalan, itu akan kelihatan ketika pemimpin nggak ada. Jadi seorang pemimpin itu adalah mentor, bukan mandor. Jadi itu harus dicamkan ketika Bapak Ibu dipercayakan jadi pemimpin sebuah yayasan, sebuah pelayanan, taruh dirimu jadi seorang mentor. Contoh mentor yang baik ya pasti tuh salah satunya Tuhan Yesus. Dia menjadi mentor selama dia hidup, selama dia jadi manusia, selama dia jadi guru, dia jadi rahib, dia jadi gembala. Ketika dia menjadi mentor, dia ajarin tuh. Nah, dia punya, nanti saya akan jelasin, dia punya circle demi circle. Dan itu cukup efektif. Ketika Tuhan Yesus meninggal, murid-muridnya semuanya jadi melakukan lebih besar dari Yesus. Benar apa benar? Sapu tangannya Paulus itu ajaib bisa nyembuhin orang. Petrus khotbah di depan 3.000 orang. Dan murid-muridnya itu semua nggak ada yang nggak jadi kecuali Yudas ya, menyelesaikan destininya. Ya itulah pilihannya Yudas sendiri. Tapi Yesus selama hidup dia jadi mentor, dia bukan mandor. Dia nggak nyuruh lakukan sebelum dia lakukan. Jadi yang namanya mentor itu punya 3 poin. I do, you watch. Oke, saya lakuin, saya harus lakukan dulu sebagai pemimpin. Dan kamu lihat. Step kedua, I do, you do. Yuk kita sama-sama lakukan. Tenteng anak buahmu yang mau engkau didik. Engkau mau ajarin dia doain orang sakit, engkau harus doain orang sakit dulu. Tenteng anak buah yang engkau mau didik. I do, you do. Sampai engkau bisa lihat, I watch, you do. Sampai engkau bisa lihat, dia lakukan yang engkau lakukan bahkan lebih. Jadi kalau kamu nggak pernah lakukan, jangan harap engkau nuntut anak buahmu bisa melakukan, bisa memenuhi semua tuntutanmu. Banyak pemimpin itu cuma taunya nyuruh, dan nyuruh. Itu bukan value yang Tuhan mau sebagai pemimpin. Untuk apalagi untuk dikegerakan. Kau bisa nyuruh orang doli, nyuruh orang puasa, tapi kalau engkau nggak pernah puasa, engkau mungkin anak buahmu nggak tahu, tapi Tuhan tahu loh. Tuhan sangat tahu, Tuhan sangat ngerti kesejatian setiap orang. Engkau mungkin bisa suruh anak buahmu nabur dong, nabur. Tapi engkau sendiri nggak pernah keluar dan nggak pernah
dari dirimu sendiri sacrifice, engkau sendiri narok korban, engkau sendiri narok taburan, mungkin pasukanmu nggak tahu. Tapi sekali lagi Tuhan tahu dan semua diuji lewat hati. Tuhan menguji hati, baik itu engkau pemimpin, engkau pasukan, Tuhan menguji apa yang tidak kelihatan. Jadi ini yang sebuah nasihat kepemimpinan yang sangat membekas buat saya dan saya coba praktekkan itu sampai hari ini. Kalau saya mau nyuruh pasukan, misalnya saya punya pasukan di Bogor, di beberapa kota. Kalau saya mau nyuruh mereka lakukan sesuatu, pasti saya akan lakukan itu dulu. Saya akan lakukan itu, mereka yang gak berani nginjil, saya akan tenteng mereka lihat saya nginjil. Mereka yang sudah mulai lihat saya nginjil, saya akan tenteng mereka sama-sama menginjil. Nah, di momen-momen saya udah sangat sibuk, saya akan delegasikan mereka buat nginjil dan saya akan tetap pantau mereka. Jadi 3 step ini jangan dihilangin. Jangan tahu-tahu kamu langsung I watch you do. Gak bisa. Itu gak fair buat setiap pasukan yang ada di bawah kita. Toh kita juga dibentuk dari orang-orang yang memberi contoh. Sampai saya tuh sebagai bawahan di sini, saya berani menyaksikan apapun yang Ibu Iin nyuruh kami lakukan. Para second layer, para pemimpin unit, kami sangat yakin beliau melakukan itu juga. Baik itu hal yang paling remeh. Baik itu misalnya kita ada pasar murah ya. Ada pijet refleksi, beliau tuh pernah pijet refleksi loh di Kalimantan kalau nggak salah. Beliau pijet refleksi. Orang-orang miskin yang kakinya bau perlu dibasuh, beliau lakukan itu. Sebelum nyuruh kami para CS, para anak buah, para pasukan baru yang mungkin ikut pasar murah kepanitiaan di bagian yang paling bawah, tukang pijat refleksi, beliau lakukan itu. Kalau beliau suruh kami nabur, percayalah saya pernah pegang salah satu laporan keuangan. Kalau beliau nyuruh kita nabur, dia nabur nomor 1 jumlah paling besar. Karena gak semuanya beliau ceritakan, tapi karena kami tahu dan itu sangat membekas buat setiap kami meniru, kami belajar. Dan itu gak perlu teori. Ketika kami ngelihat sebuah pemimpin yang walk the talk, dia lakukan apa yang dia omongkan, itu lebih dari khotbah. Kami jadi sepakat, kami jadi terpacu, terinspirasi untuk sebelum kami nyuruh pasukan, kami harus lakukan lebih dulu. Jadi pemimpin itu adalah mentor, bukan mandor. Dan mungkin tadi kan saya nanya ya, ada yang belum pernah memimpin atau belum punya pasukan. Mulai hari ini, gak kebetulan Bapak Ibu ada di tempat ini, mulai ambil komitmen, oke, saya akan mulai belajar memimpin, saya akan mulai belajar memuridkan. Karena ada sebuah statement yang buat saya ini sebuah kebenaran. Ketika seseorang mulai memuridkan, akan ada 2 kehidupan yang berubah. Orang yang kau muridkan dan dirimu sendiri. Saya berani sangat yakin 100% semua pemimpin yang memuridkan hidupnya juga diubahkan. Dari engkau yang tidak punya value-value pemimpin, ketika engkau dicemplungkan, dipaksa jadi pemimpin, tahu-tahu hidupmu berubah. Tahu-tahu hidupmu itu juga terkatrol. Saya tuh ngalamin itu dari saya yang mikirin hidup saya sendiri. Tiba-tiba harus punya pasukan di kota Bogor, 50-100 pasukan. Saya mau gak bisa lagi mikirin diri saya sendiri. Dulu buat saya 5 juta tuh mungkin cukup. Tapi hari ini dengan punya pasukan di beberapa kota, 5 juta tuh gak ada apa-apanya. Kalau engkau mau mengambil tanggung jawab memimpin orang lain, percayalah bukan hidup orang itu yang diubahkan. Hidupmu juga pasti berubah. Hidupmu juga levelnya pasti berubah. Itu sangat-sangat pasti. Jadi kalau Bapak Ibu yang hidupnya mungkin biasa-biasa aja, pengurapan biasa-biasa aja, dengar suara Tuhan biasa-biasa aja, ambil tanggung jawab jadi pemimpin. Saya itu tidak terlalu punya karunia nabi. Tapi ketika pasukan datang, konseling, Bu Gembala saya harus seperti apa? Mau gak mau saya memeres sebuah karunia yang saya sejujurnya belum terlalu tajam. Mau gak mau harus punya kenabian. Mau gak mau harus tanya Tuhan. Deg-degan takut salah gak? Takut salah. Tapi jalan aja terus. Lama-lama ketika itu dipakai, bahkan sebuah besi pun kalau engkau asah dan asah itu akan jadi pedang.
Saya nggak punya karunia untuk dengar suara Tuhan yang sangat clear seperti para nabi-nabi. Tapi ada 30, 40, 50 orang yang datang konseling. Bu Gembala, saya punya hutang 5 miliar. Yang saya nggak pernah lihat 5 miliar itu seperti apa. Bu Gembala, saya punya kanker payudara stadium 4. Yang saya sendiri nggak pernah melewati jalan itu. Mau nggak mau, saya harus mengasah dan mempertajam setiap indera rohani saya. Tanya Tuhan. Dengar suara mungkin samar-samar, sampaikan. Percayalah, engkau jadi pemimpin, engkau juga diubahkan. Engkau juga diuntungkan. Bukan soal materi ya, tapi soal pengalamanmu, soal karuniamu, itu semua akan otomatis itu semua akan naik. Jadi bersyukurlah yang di provinsi, yang engkau mungkin diutus ke provinsi, yang mungkin engkau hari ini dipercayakan jadi pemimpin, engkau orang-orang pilihan. Engkau orang-orang pilihan, engkau orang-orang yang dipilih dan dikhususkan untuk engkau terus mengalami yang namanya peningkatan demi peningkatan. Oke, jadi mentor itu bukan mandor, sekali lagi. Dan Tuhan Yesus tuh punya sebuah strategi ya. Tuhan Yesus tuh punya circle, inner circle, punya second layer, punya third layer, sampai layer yang keempat. Layer Tuhan Yesus yang paling dekat itu ada 3 orang. Yang dia sampai ajak ke Taman Getsemani itu cuma 3 orang. Dia nggak ngajak rombongan 12 orang, enggak. Dia cuma ngajak orang-orang terdekat yang dia bisa jadi apa adanya. Sebagai pemimpin, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu sudah punya, tapi tentukan di hidupmu siapa orang-orang di inner circle-mu yang engkau bisa jadi sangat sejati apa adanya, jujur, nggak sok kuat, nggak pakai topeng, nggak pakai politik-politikan ya, tapi itu benar-benar orang kepercayaan. Kadangkala itu bukan orang-orang yang hebat dan luar biasa, tapi itu harus bisa heart and soul dengan engkau. Kadang-kadang itu orang yang mungkin karunianya nggak wow, nggak luar biasa, tapi dia punya kesetiaan yang teruji yang engkau tahu. Engkau jadi diri sendiri pun, engkau mungkin jadi keluar aslinya pun, mereka tetap akan sepakat dengan engkau. Coba cek ya Bapak Ibu yang hari ini sudah jadi pemimpin, apakah ada orang itu, dan itu jumlahnya nggak banyak. Tuhan Yesus cuma punya 3. Saya pernah ngobrol sama Bu In nggak punya lebih dari 5. Orang-orang yang dia bisa jadi asli, the real Bu Iin. Nggak punya banyak. Dan untuk orang ini, kamu perlu investasi waktu lebih banyak. Kamu perlu investasi, bahkan investasi hidupmu, berbagi hidup jauh lebih banyak daripada orang-orang di circle luar. Oke, ini orang-orang udah nggak mikirin gaji. Sepakat dengan engkau, jalan dengan engkau bukan karena PK. Bukan karena alasan apapun, tapi udah heart and soul. Dan setiap pemimpin buat saya harus wajib punya ya. Karena engkau makin tinggi, kalau engkau nggak punya, engkau akan sangat kesepian. Engkau akan sangat stres ketika tuntutan dan tanggung jawab itu datang. Dan engkau nggak punya orang-orang, buat saya istilahkan ini sahabat lah. Benar-benar sahabat, orang yang lari sama-sama di kegerakan. Kadang-kadang itu juga belum tentu suami atau istrimu loh. Bersyukur kalau engkau yang punya suami dan istri yang bisa lari sama-sama. Tapi kadang-kadang itu bukan suamimu, bukan istrimu. Itu orang terdekat yang membuat engkau lari dengan Tuhan, heart and soul no matter what. Itu harus ada, kita harus pilih, kalau hari ini belum ada, tanya Tuhan. Tuhan siapa ya Tuhan, dan jangan salah pilih, jangan lihat perawakannya. Oh aku mau taruh inner circleku itu tuh, soalnya dia duitnya banyak. Nanti kalau ada apa-apa enak dia bisa nutupin, oh belum tentu. Belum tentu. Engkau butuh orang-orang yang jalan dengan engkau hati, benar-benar sepakat heart and soul. Hati itu nomor 1 banget. Lebih dari semua keuangan, lebih dari karunia, lebih dari apapun. Oke? Tentukan orang-orang yang ada di inner circle-mu paling tidak 3-5 orang. Di luar itu ada 12 orang, Tuhan Yesus punya 12. Intens juga, pelayanan kemana-mana diajak. Terus ngelakuin apa-apa bareng, satu tim. Nah setiap pemimpin tuh harus punya tim. Lalu ada lagi circle-nya Tuhan punya 200. Tuhan punya lagi yang namanya 700. Jadi orang-orang yang makin luar itu bisa dibilang makin upahan. Oke? Mahanaim ini punya 500 full timer. Tidak 500-500-nya. Ibu Iin bisa curhat, nggak bisa. Tapi 500 orang ini, apakah 500 orang ini orang-orang yang
bergerak sama-sama ya, satu tujuan ya untuk lawatan. Tapi engkau juga akan punya layer-layer yang orang hanya akan jalan dengan engkau karena dia digaji. Memang akan ada. Memang akan ada, karena apa? Kerjaan banyak. Mau gak mau kita harus punya yang namanya full timer, part timer. Kita harus punya orang-orang yang memang ada sebagian yang akan datang kepadamu dengan minta, dan minta. Dan waktumu yang kamu investasikan untuk orang-orang seperti itu tidak usah terlalu banyak. Bisa tangkap sampai di sini? Bagi waktumu engkau sebagai pemimpin, ciptakan inner circle yang kuat. Kalau inner circle-mu itu kuat, layer 1 dan layer 2-mu itu kuat, percayalah yang ketiga keempat akan kepegang. Karena kadang-kadang yang layer ketiga keempat itu benar-benar orang-orang yang kamu kasih upah jalan kok. Mereka orang-orang yang kamu kasih perintah mereka jalan kok. Dan setiap kita memang akan ada yang seperti itu. Jadi full timer belum tentu dia full heart. Oke? Full timer belum tentu dia full heart. Tapi kalau orang-orang yang full heart, dia akan ngasih seluruh hidupnya, dan bersyukurlah kalau engkau yang sudah menemukan orang-orang yang kau bisa percaya. Pegang benar-benar, urusin sampai keluarganya. Sampai anaknya engkau perhatiin. Karena mereka orang-orang yang ngasih hidupnya buat engkau. Ngasih seluruhnya buat engkau. Urusin sampai masalah pribadinya, tanggung jawab. Ikut gendong sama-sama. Anaknya sakit, itu juga anakmu. Itu orang-orang circle dalam ya. Jadi itu orang-orang yang sudah engage benar-benar sampai di jiwa. Sampai kadang-kadang engkau gak perlu cerita, dia tahu keresahan hatimu. Bersyukurlah kalau engkau sudah ketemu. Tapi kalau engkau belum ketemu, selama ini engkau memimpin sendiri, mintalah. Karena itu sangat penting. Itu sangat menolong. Itu sangat memberikan sebuah suntikan ketika hari-hari di mana kita harus punya beban yang sangat banyak. Load yang sangat banyak. Jadi ada circle-circle seperti ini, kita memang gak bisa dekat dengan semua orang. Gak bisa. Kita cuman waktunya terbatas. Kita gak bisa punya waktu yang porsi yang sama, nggak bisa. Porsi ibu ketemu CS itu paling sebulan 1 kali belum tentu. Tapi porsi ibu ketemu layer-layernya beliau itu seminggu 2 kali minimal di green room. Jadi porsi itu harus diperhatikan. Jangan kita terlalu sibuk sama orang bawahan. Ngurusin yang di bawah terus itu tidak mementor dengan baik. Oke? Mentorlah orang-orang yang terdekat di circle-mu dan itu waktunya akan makin banyak. Dan itu memang akan membangun hidupmu dan menolong pelayananmu. Oke, next selanjutnya. Poin yang kedua. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Ini kemarin di kelas tapi mungkin pesertanya beda semua. Kalau kita memukul sama rata semua orang harus bisa segala sesuatu, itu namanya nggak adil. Engkau kalau paksa ikan untuk manjat pohon, dan engkau kalau maksa monyet untuk berenang, itu akan membunuh mereka. Jadi setiap kita itu punya kekuatan, punya kelemahan masing-masing. Tugas pemimpin adalah engkau harus tahu kekuatannya apa, kelemahannya apa, dan dia paling cocok ditaruh di medan seperti apa. Orang-orang dengan kekuatan, ketekunan untuk berdoa, untuk diam di kaki Tuhan, taruhlah dia jadi pendoa syafaat. Ini sangat klise dan sangat saya pikir kita semua tahu lah. Taruh orang yang tepat di tempat yang tepat. Orang-orang yang mungkin gak terlalu pintar kerja. Tapi dia punya dia punya karunia untuk khotbah. Ya udah kirim untuk latih dia jadi pengkhotbah. Suruh dia kerja gak terlalu pintar. Ada orang yang gak pintar ngomong tapi sukanya duduk di belakang meja. Kasih dia kerjaan ngedit buku rohani, kasih dia kerjaan yang untuk mendata, bikin database dan segala macam. Jangan paksa orang yang tidak di kekuatan itu mengerjakan yang bukan bagiannya dia. Itu akan merepotkan kita juga. Ujung-ujungnya kita yang harus beresin, ujung-ujungnya kita yang harus benerin semuanya. Jadi kalau kita menempatkan orang, taruh orang yang tepat di posisi yang tepat. Khususnya juga di waktu yang tepat. Kenali karunia dan destininya anak buahmu, setiap pemimpin harus bisa baca. Kadangkala orang itu bahkan gak tahu karunia dan destininya apa. Dan itu sering banget terjadi di Mahanaim. Di tempat kami berada,
Ada orang-orang yang dia itu sebenarnya punya karunia khotbah misalnya. Tapi karena satu dan lain hal nggak pernah ada kesempatan dan nggak pernah mungkin muncul, dia nggak akan pernah muncul. Tapi seorang pemimpin bisa melihat, kok kalau dia deklarasi, lagi doa devotion, kok dia kalau deklarasi itu bisa mantep ya. Nah, seorang pemimpin lihatlah di level yang lebih tinggi. Lihatlah, oh ternyata anak buahku ini punya kekuatan ini, kasih kesempatan. Oh ternyata anak buahku ini punya kenabian. Karena setiap kali doa dia bisa menangkap sesuatu yang ilahi. Kasih kesempatan untuk dia bernubuat. Kasih kesempatan untuk dia bermazmur. Oh ternyata anakku ini pendiam, tapi kalau dikasih tugas deklarasi gak pernah bolong. Ternyata dia orang yang sangat setia. Kasih kesempatan buat jaga jam-jam doa. Yang kau tahu tidak boleh bolong. Seorang pemimpin harus lihat benar-benar di level yang lebih tinggi. Bukan kasih kepercayaan karena like dan dislike. Itu kita sering banget kejebak. Aku gak suka sama dia, gak mau jadiin dia ketua panitia, gak bisa. Engkau harus menggeserkan kepentinganmu pribadi dan engkau taruh yang utama dan terutama adalah kepentingan hati Tuhan. Tuhan, engkau tuh lihat dia itu seperti apa? Lihat dari kacamata Tuhan. Kalaupun hari ini dia masih seorang pencuri atau dia hari ini seorang yang masih jatuh bangun, lihat dari kacamata Tuhan. Sebenarnya destininya dia apa, dan seorang pemimpin tugasnya adalah munculkan potensi terbaik, munculkan sebuah destiny terbaik yang memang itu Tuhan sudah tuliskan. Tolong anak buahmu sampai ke destininya. Dan hati-hati, seorang pemimpin tidak pernah boleh merasa terancam dengan keberhasilan anak buah. Ini sangat sensitif. Kadang-kadang kalau kita ngelihat anak buah kita lebih jago khotbah dari kita, atau anak buah kita mungkin lebih diurapi, ada yang gak secure di sini, dan itu tuh kita harus potong. Keberhasilan pemimpin seperti yang tadi saya bilang, kalau anak buahmu jauh lebih daripada kita, itu sebuah honor, itu sebuah kehormatan. Bapak mana sih yang gak bangga ngelihat anaknya jadi lebih besar dari dia, betul? Orang tua mana yang gak bahagia ngelihat anaknya jauh lebih ajaib, jauh lebih diurapi. Kalau engkau memang punya hati Bapa dalam kepemimpinanmu, engkau pasti bangga. Engkau gak akan merasa terancam. Jadi seorang pemimpin harus kenal kekuatan dan kelemahan pasukanmu, mengerti takaran kapan harus dipuji, kapan harus ditegur. Terus engkau juga harus ngerti orang ini gak bisa ditegur di depan umum. Kalau orang jenis ini harus dimaki di depan umum. Ada perbedaan dan ada jenis-jenis orang yang engkau harus kenali. Di mana itu ada pemimpin-pemimpin yang kalau ditegur di depan umum dia akan ngilang 6 bulan. Mahanaim akan rugi. Tapi kalau misalnya ditegur secara 4 mata, dia akan balik dengan cepat, dia akan kembali kekuatannya karena memang dia tipikal jenis ini gak bisa ditegur di depan umum. Orang melankolis biasanya. Bukanlah melankolis, koleris atau apalah. Jadi harus ditegur itu privately. Nah kenali anak buahmu. Tapi ada jenis-jenis yang harus ditegur di depan umum. Baru dia bisa sadar. Baru dia bisa, oh iya ya aku harus berubah. Tiap orang itu beda-beda. Ada anak buahmu yang akan bekerja dengan sangat ajaib ketika engkau puji. Karena mungkin dia punya keminderan. Karena mungkin seumur hidupnya dia tidak pernah diapresiasi. Kenali. Ada anak buahmu yang bisa digerakkan lewat pujian. Kamu hebat loh, tadi pujianmu itu manis, menggetarkan hati Tuhan. Nah mungkin ada orang-orang tertentu yang bisa digerakkan lewat pujian. Tapi ada orang-orang tertentu yang bisa digerakkan juga lewat kritik. Kalau dipuji dia sensi. Jangan lemes bu, ngapain puji. Ada, benar-benar ada Bapak Ibu. Ada orang-orang yang dipuji, dia nggak bisa percaya. Tapi kalau dikritik ya, dikasih masukan, kayak gini loh kamu tuh sebenarnya tadi itu udah bagus. Tapi ini segala macam. Nah ada orang-orang dengan gaya tertentu, kasih makan porsi tertentu itu akan tepat. Tiap orang itu beda. Ada orang-orang yang suka ditegur depan umum, ada yang tidak mau tegur depan umum. Ada orang-orang yang suka dipuji, ada orang-orang yang maunya dipujinya private. Saya punya teman satu tim di tim imam, saya tuh masuk tim imam. Dia tuh kalau misalnya kita puji atau kasih selamat di depan grup, dia gak akan bersuara. Keren kamu seperti ini nih bla bla bla, kita puji-puji dia gak akan bersuara. Tapi kalau dipuji privately ya, di
tadi bagus banget loh Kak khotbahnya gitu segala macam, dia akan terima. Terima kasih ya engkau mendukung saya lewat doa. Dia akan terima. Tapi kalau dipuji depan umum, saya juga heran kenapa ya buat saya nggak ada bedanya. Dipuji di depan umum atau private nggak ada bedanya, saya sanguin. Tapi orang-orang tertentu, orang-orang dengan karakter tertentu butuh treatment tertentu untuk men-turn on supaya yang terbaik dari hidupnya bisa keluar. Nah itu butuh hikmat, butuh engkau tanya Tuhan, butuh engkau berjalan dalam kepekaan day by day, itu dilatih. Oke? Karena apa? Setiap orang itu punya kekuatan beda-beda. Di ayatnya di Roma 12 ayat 6 berkata seperti ini. Tetapi kita semua masing-masing diberikan karunia yang berbeda. Kita diberikan ditulisnya di sini varying gift and ministry that are uniquely ours. Itu beda dan unik. Satu sama lain itu beda, tapi tujuannya di ayat selanjutnya itu untuk saling melengkapi. Bukan untuk saling bersaing dan saling menjatuhkan. Karunia nabi, karunia rasul, karunia gembala, itu semua untuk saling melengkapi. Jadi tahu anak buahmu yang gak cocok untuk tinggal tenang, untuk diam, itu engkau jangan kasih tugas yang rutin. Oke, kasihlah tugas yang benar-benar membuat dia itu bisa berkreasi. Ada orang-orang kayak saya, orang sanguin tuh gak bisa kasih rutinitas. Makanya saya dikasih kerjaan, desain, pergi ke Bogor, pergi ke Papua, saya tuh gak suka diem di kantor gitu. Tapi ada orang-orang yang disuruh pergi ke sana sini stres, sukanya depan komputer. Tuh. Taruhlah orang yang tepat di posisi yang tepat. Oke, slide selanjutnya. Poin yang ketiga, belajar mengambil kepercayaan dan kesempatan untuk mengambil keputusan. Kadangkala kita itu harus ambil resiko kok, mempercayakan anak buah, sebuah tanggung jawab, biarkan dia ambil keputusan. Padahal kita tahu keputusannya dia ini salah hitung. Tapi seorang pemimpin harus ngerti takarannya ini berbahaya enggak. Kalau keputusannya itu hasilnya berbahaya, kita harus tahu kapan take over. Contohnya di Alkitab, Tuhan Yesus tuh nyuruh murid-muridnya nyediain makanan, konsumsi untuk KKR hari itu. Maka terbitlah cerita 5 roti 2 ikan. Hari itu murid-muridnya jawab seperti ini. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakan Yesus untuk ngetes Filipus, ngetes murid-muridnya. Sebab Tuhan sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Seorang pemimpin kadang udah tahu harus memutuskan apa, tapi beri sebuah ruang kesalahan, beri sebuah ruang eksperimen, anak buahmu izinkan untuk ambil keputusan. Karena apa? Tapi itu salah. Karena apa? Kalaupun itu salah dan setelah itu engkau koreksi, dia akan ingat itu seumur hidupnya. Tapi kalau dia gak pernah salah, dia gak pernah engkau izinkan ambil keputusan yang beresiko, itu akan beda value-nya. Itu akan beda ketika engkau cuma ngasih keputusan, lakukan, ngasih tugas, lakukan, ngasih tanggung jawab, dia akan jadi lama-lama dia akan jadi robot yang gak bisa memutuskan. Karena apa-apa tergantung pemimpin. Ada momen-momen kami ke provinsi dan momen terbaik adalah ketika provinsi itu tidak ada sinyal. Atau kami ke bangsa-bangsa dan providernya tidak connect dan kami gak bisa tanya ibu mau melakukan apa. Mau gak mau, kami bersyukur kami di sini dilatih untuk ambil keputusan. Dilatih untuk menghitung. Jadi izinkan anak buahmu ambil keputusan sekalipun itu beresiko. Tapi, ada tetapi. Engkau harus tahu kapan keputusanmu itu, kapan engkau harus men-take over ketika kau lihat itu berbahaya. Ini kondisinya Tuhan udah ngelihat, murid-muridnya jawab, Tuhan di mana beli roti, ini udah petang. Lagian juga duit yang ada gak akan cukup beli roti buat sekian banyak orang. Oke, Tuhan Yesus sudah kasih kesempatan ke murid-muridnya. Tuhan Yesus tahu kalau sampai ngikutin keputusan murid-muridnya dan gak nyiapin konsumsi, ini orang-orang pulang kelaparan bisa pingsan. Akhirnya Tuhan take over. Tuhan bilang tetap siapkan mereka harus dapat makan. Setelah di take over, setelah Tuhan Yesus tetap kekeh siapin makanan, akhirnya toh ada anak kecil yang menyediakan 5 roti dan 2 ikan yang murid-muridnya berpikir gak cukup. Tapi toh sebagai pemimpin kita sudah menghitung segala sesuatu. Percayalah pemimpin itu
pasti sudah menghitung segala sesuatu. Sebelum dia nyuruh kita, pasti dia sudah prepare. Kondisi terburuknya seperti apa? Seperti ini. Kondisi terburuknya skenarionya begini, kita kasih solusi seperti ini. Jadi pemimpin itu jangan cuma taunya nyuruh. Siapin juga solusi ketika nanti anak buahmu itu failed. Plan A, plan B, dan koreksilah setelah event atau acara itu selesai. Itu akan nolong anak buahmu punya experience yang mahal. Jangan cuma tahu sukses, disusunin, diaturin, jalanin, berhasil. Satu kegagalan itu akan menorehkan jauh lebih dalam daripada 200 keberhasilan, 300 keberhasilan. Karena apa? Kegagalan itu pelajaran yang mahal. Oke? Izinkan anak buahmu ambil keputusan, kawal itu, take over itu kalau itu sudah mulai berbahaya, tapi selama koridornya tidak berbahaya, izinkan dia ambil keputusan. Next slide terakhir. Nah ini saya paling suka, temukan gaya kepemimpinanmu. Paling tidak ada 3 yang saya pernah diceritain itu ada 3. Yang pertama gayanya Musa dengan mertuanya Yitro. Ini adalah gaya yang rapi, yang sistematis. Musa itu memimpin 2 juta orang. Nggak mungkin 2 juta orang setiap hari ada yang konseling 500, Musa bisa mabok. Jadi dia bikinlah, susunlah mulai dari kepala pemimpin, kita baca ayatnya ya. Bisa tolong dibuka di Keluaran 18 ayat 21 sampai 22. Ini gaya kepemimpinan teokrasi, mengerucut ke atas. Bisa dibuka ayatnya? Keluaran 18 ayat 21, 22 dan 25. Keluaran 18 ayat 21. Oke. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Tuhan. Orang-orang yang dapat dipercaya ada kriterianya. Ya, ini orang-orang baik nih. Yang kau dan benci kepada pengejaran suap, tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50, pemimpin bahkan 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili, mereka harus konseling, mereka harus kasih jawaban. Dan dari seluruh orang Israel Musa memilih orang-orang cakap ayat 25. Dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1000, 100, 50 dan 10 orang. Sebagian beberapa sinode gereja yang saya tahu menerapkan sistem kepemimpinan seperti ini. Jadi engkau kalau mau konseling, itu misalnya jemaatnya udah 5.000, kamu gak bisa langsung ke senior pastor. Akan ada gembala FA, akan ada gembala komsel, engkau ke situ dulu. Kalau masalahnya gak bisa selesai, baru naik lagi. Kalau terlalu berat, baru naik lagi. Nah, ini kepemimpinan yang mengerucut, teokrasi. Jadi ada satu kepemimpinan yang membawahi sekian puluh, membawahi sekian ratus, ini mengerucut. Dan ini biasanya orang-orang baik, ya. Karena kan yang dipilih tadi itu, yang cakap, yang tidak bercacat, mereka yang jadi pemimpin. Ini memimpin jumlah besar, memimpin secara sistematis sampai 2 juta orang. Berhasil nggak? Berhasil. Ada gaya kepemimpinan yang kedua. Ini antik nih, gaya kepemimpinannya Daud. Daud ini, balik ke PPT-nya. Daud ini punya gaya kepemimpinan yang jauh berbeda dengan yang tadi Musa dan Yitro lakukan. Kepemimpinannya Daud ini adalah ala keluarga. Tahu kenapa harus gaya ala keluarga? Sistem trust, sistem hidup bersama. Karena yang dia pimpin ini adalah preman. Percaya nggak Daud ini memimpin preman, jemaatnya dimulai dari preman-preman dan tukang-tukang utang. 1 Samuel 22 ayat 2. Kadang-kadang dalam hidup kita nggak bisa milih kok kita dapat pasukan tuh seperti apa. Tapi kabar baiknya ada kok cara-caranya untuk memimpin. 1 Samuel 22 ayat 2. Berhimpunlah juga kepada Daud setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, yang pinjol ya, dikejar-kejar debt collector. Setiap orang yang sakit hati. Orang-orang yang isinya ngeluh, marah, komplain. Dan Daud menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan Daud ada kira-kira berapa orang?
400 orang. Bapak Ibu pernah ketemu orang kepahitan kan? Satu orang. Itu merepotkan gak? Pernah ketemu satu orang yang punya utang dan minjem duit terus. Itu merepotkan gak? Merepotkan ya? Nah kebayang gak 400 orang dikumpulin jadi satu dan engkau ditaruh jadi gembalanya. Apa enggak kepala mau pecah rasanya. Tapi ternyata Daud berhasil. Saya mencatat dan saya membaca di 1 Samuel 21 Daud tuh masih sendiri. Dia lari dari pengejarannya Saul, dia datang ke Ahimelek, dia sendiri. Tapi di 1 Samuel 22, satu pasal setelahnya muncul ayat ini. Muncul ayat ini dia dari sendiri, di pasal selanjutnya dia diikuti 400 orang, 400 jemaat. Yang haleluya. Kok bisa ya Daud punya karisma seperti itu? Kok bisa ya Daud itu punya gaya kepemimpinan yang dan ajaibnya Bapak Ibu kalau baca selanjutnya 400 orang ini sebagian besar jadi pahlawan Daud. Sebagian besar mereka jadi pahlawan perang, mereka jadi panglima perang, mereka jadi orang-orang kepercayaan Daud. Gaya kepemimpinannya Daud mengadopsi gaya kekeluargaan. Sejujurnya saya pernah diceritain Mahanaim ini cenderungnya ke arah situ. Karena apa? Lebih dari 400 penjahat ada di sini. Bukan penjahat lah ya, mantan penjahat, oke? Kalau kami pakai cara yang teokrasi tadi, sistem yang pertama, hanya orang-orang baik yang bisa jadi pemimpin. Hanya orang-orang yang teruji yang bisa jadi pemimpin. Itu gak akan jalan. Pemimpin Mahanaim dipecat semua, termasuk saya. Kami semua punya kecacatan, aneh-aneh kami ini. Jadi kalau misalnya kami pakai sistem yang pertama, itu gak akan bisa seberhasil seperti yang sistem yang kedua. Terus yang lebih bagus yang mana? Engkau boleh combine dua-duanya. Engkau boleh combine dua-duanya, nanti ada yang ketiga juga. Engkau boleh combine karena makin hari kita makin disempurnakan. Kita bisa ngambil apa yang baik, kita bisa adopsi apa yang baik. Untuk orang-orang yang mantan narapidana, engkau suruh dia rajin, rapi, bersikap baik gak bisa. Untuk orang-orang baik mungkin itu gampang. Tapi untuk mantan penjahat gak bisa. Tapi bisa gak punya harapan mereka jadi pemimpin? Sangat bisa. Kalau engkau tahu merangkul mereka sebagai keluarga. Jadi gaya kepemimpinannya Daud itu gaya kekeluargaan. Mereka hidup sama-sama di Gua Adulam. Mereka berbagi, hidup sama-sama, jatuh bangun, perang sama-sama, latihan berperang sama-sama, melakukan dalam hal apapun mereka tuh punya gaya kekeluargaan. Ini ala Mahanaim yang kadang-kadang orang lain gak ngerti. Yang orang lain kadang-kadang gak bisa terima. Tapi ada kok di Alkitab gaya kepemimpinan menggembalakan para preman, para tukang hutang, para orang sakit hati, para orang yang hampir bangkrut, menggembalakan orang mantan pezina, mantan pelacur, mantan pembunuh. Ada kok. Asal tahu aja bagaimana men-treat dan memperlakukan mereka, mereka bisa jadi pemimpin. Nah engkau harus tahu, engkau punya jemaat, ini orang baik-baik atau orang yang luar biasa baik. Saya punya dua-duanya, gabungkan cara dua-duanya. Angkat juga orang-orang yang kompeten, yang punya value, yang punya persisten. Angkat juga orang-orang yang mantan masa lalunya buruk, tapi engkau tahu Tuhan taruh di hatimu dia punya destiny yang besar. Itu akan jadi sangat ajaib. Dan yang ketiga gaya yang terakhir, kepemimpinannya rasul-rasul. Kepemimpinannya rasul-rasul ini sistemnya adalah rembukan, duduk bersama. Tidak ada yang menonjol satu, ya kan? Sistem kepemimpinannya rasul-rasul ini Alkitab mencatat mereka setiap hari berkumpul bersama, mereka membagikan makanan, apa yang miliknya dia juga milik saya, dan mereka semakin kuat. Alkitab berkata seperti itu, yang mengikutkan diri kepada persekutuan mereka makin banyak. Ada juga tempat-tempat tertentu yang mungkin tidak ada satu orang pemimpin yang menonjol. Tapi ada orang-orang yang memilih untuk bermufakat, pemimpinnya mungkin ada 4-5 orang, tidak ada satupun yang menonjol karena gak ada yang koleris mungkin, pragmatis semua. Tapi bisa gak itu jalan? Bisa. Itu gaya kepemimpinannya para rasul-rasul. Semua keputusan lewat kesepakatan bersama, mufakat bersama, sidang bersama, rapat bersama. Berhasil gak? Bisa juga. Sekali lagi 3 ini bisa kalian gabung. Hari-hari di mana pemimpin tertinggi tidak ada, yang rapat second layer, memutuskan mau seperti apa. Retret hari ini tanggal 5, 6, 7 itu diputuskan ketika Bu Iin gak ada di Mahanaim.
Beliau pelayanan kemana saya lupa, tapi beliau serahkan kepada pemimpin, green room, rapat, putuskan mau tanggal berapa. Kami itu galau, bikin Desember apa Januari. Desember tiket mahal, semua lagi sibuk Natalan, kami sebagai second layer mutusin, kalau nggak salah mutusin akhirnya 5, 6, 7 dan ibu terima. Nah ini digabungkan nih antara kepemimpinannya Musa, di sini juga ada orang, Pak Fendi ini orang baik. Ya mungkin beliau nanti akan cerita, dia orang yang rajin, suami yang baik, gembala yang baik. Pokoknya dia tidak punya latar belakang yang jelek lah. Kalau ada saya tidak tahu. Tapi setahu saya dia track recordnya smooth dan oke. Tapi di Mahanaim juga ada gembala-gembala yang latar belakangnya tukang judi. Ya saya nggak perlu sebut lah ya, tapi ada juga dan hari ini juga berhasil. Mantan tukang judi, mantan pezina, mantan orang yang keluar dari penjara ada. Tapi ini kita mengcombine, oke? Gaya kepemimpinannya Musa, Daud, dan para rasul-rasul. Itu ambil yang baiknya, lihat kondisinya, engkau akan jadi pemimpin yang tahu berbagi tanggung jawab dan pelayananmu akan sangat tertolong. Itu aja dari saya dan statement terakhir. Menginspirasi bukan mengintimidasi. Engkau diangkat jadi pemimpin tidak untuk sebuah privilege, engkau jadi leha-leha. Tapi engkau harus ambil tanggung jawab lebih banyak, bayar harga lebih banyak karena itu kehormatan.